Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kembali lagi kita di hari Minggu hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita ingin mulai ibadah hari ini. Mari kita semua pejamkan mata kita pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh amat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah melakukan segala aktivitas Tuhan dari seminggu yang lalu Tuhan sampai minggu hari ini Tuhan. Kami sudah melewati segala tantangan, segala rintangan, segala ujian dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah, kami ingin menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Biarlah dalam ibadah hari ini Tuhan, apa yang ingin Engkau bicarakan, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami secara pribadi masing-masing Tuhan, Engkau sampaikan Tuhan. Engkau jauhkan roh-roh yang ingin mengganggu ibadah hari ini Tuhan. Kalahkan dalam nama kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Kekuatan di jiwaku. Di
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang sungguh baik Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami ingin mensorak-sorai nama-Mu Tuhan, dengan semangat, dengan api yang ada dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya undang makin berdiri. Sebelumnya, para yang baru hadir, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Shalom juga yang ada di rumah, yang mungkin sedang ikut ibadah. Mari kita bersama-sama bersukacita dalam Tuhan, amin. Amin. Ku
kasih-Mu, ada ku berdiam dekat di hati-Mu. Ada ku berdiam dekat hati-Mu, ada ku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi, ada ku berdiam dekat di hati-Mu. Masih siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Dibiarkanlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan pujian dari yang lain. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dikala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibiarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibiarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan para Bapak Ibu Saudara berduduk. Kita akan mulai masuk di firman. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, hari ini kami mau datang Tuhan. Kami berdoa firman Tuhan. Berikanlah kami pengertian Tuhan dan hikmat Tuhan agar bisa memahami firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ada kelegaan dan kelepasan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita Tuhan. Dan itu janji-janji-Mu yang Engkau sediakan dan berikan bagi setiap kami. Engkau senantiasa membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini seluruh hidup kami Tuhan, kembali kami persembahkan di atas mezbah-Mu Tuhan. Biar roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan. Sebab itulah ibadah yang sejati yang Engkau inginkan untuk kami persembahkan di dalam setiap kali kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Roh hikmat, pewahyuan, Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan buka mata roh kami, supaya kami melihat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang mengurapi firman-Mu, memberikan rema ke dalam kehidupan kami, sehingga kami mau mendengar suara Tuhan, bukan suara manusia. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami, sebab kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Kami buka hati kami, biar benih yang didengar ini boleh tertanam di tanah hati yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang lapar dan siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke, hari ini kita bersyukur kita masuki bulan Februari, ya puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saya dengar beberapa gereja sudah mulai tutup dulu ya sebentar online, mengikuti online, tapi saya lihat wah, jemaat di sini luar biasa ya, punya kelaparan kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah di tempat ini. Dan saya juga menyapa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang bisa mengikuti secara online. Mari kita benar-benar menyediakan waktu kita untuk beribadah, bersekutu pada hari Minggu, karena ini memiliki nilai-nilai yang kekal dalam hidup setiap kita. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema batin yang teguh. Ya, batin yang teguh. Mari kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, memang ayatnya cukup panjang, nggak apa-apa ya. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan kita akan membaca bergantian sampai selesai ayat ke-25. Ya, oke. Ayat yang pertama, judul perikopnya adalah Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat pertama, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Silakan. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ayat yang ketiga saya baca. Dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat keempat silakan. Lalu Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue arang dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Israel, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyebut dengan ikut orang Heti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb dan Siklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan dan minum, mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai kepada segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing dan domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang-orang durhaka di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan
dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang batin yang teguh ya, kita lihat bahwa keadaan zaman di sekitar kita, kondisi zaman di keadaan seperti sekarang ini, tentunya ada banyak hal yang tidak bisa kita duga ya. Karena kita tahu bahwa masalah bisa datang kapan saja, dan masalah itu juga mengenai siapa saja tanpa dapat diduga. Ya, kalau masalah datang itu kita nggak pernah bisa mempersiapkan diri kita. Tapi waktu masalah itu datang, kita harus siap menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Nah, yang membuat seseorang itu bisa menang menghadapi masalah itu bukan tergantung dari besar atau kecilnya masalah. Jadi kalau masalahnya besar, saya nggak mampu. Kalau masalahnya kecil ya saya pasti bisa. Enggak. Bukan soal besar dan kecil masalah, tetapi tergantung dari kemampuan seseorang yang ada di dalam dirinya itu untuk mengalahkan masalah tersebut. Jadi bukan masalahnya yang besar kecil, mau masalah besar, masalah kecil, tergantung kemampuan dalam diri kita menghadapi masalah. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah, maka masalah itu akan mempengaruhi dan menguasai, bahkan mengalahkan kita. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk mengatasi masalah, maka kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang ya. Kita lihat bagaimana Daud menghadapi masalah, namun masalah itu tidak membuatnya kalah. Kalau kita lihat, kita baca ayat tadi, masalah yang dialami oleh Daud ini besar. Mungkin ini adalah peristiwa yang paling berat yang harus dilewati oleh Daud. Pertama, dia ini 3 hari beserta dengan pasukannya ya. Sebelumnya mereka berperang, kemudian mereka kembali ke Ziklag kotanya, di mana istri dan anak-anaknya tinggal sehabis berperang. Jadi 3 hari mereka berjalan kaki 3 hari kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi sudah letih, sudah lelah. Tahu-tahu mereka lihat kota di mana istri dan anak-anak mereka terbakar habis, ditumpas habis. Ya. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka sudah dalam kelelahan yang begitu besar, maka rakyat memandang kepada Daud. Rakyat bilang, "Lu yang punya masalah ini. Yang membawa malapetaka saat ini adalah dirimu." Dan rakyat berniat untuk melongkari Daud dengan batu. Karena kenapa? Karena Alkitab katakan mereka sedang mengalami hati yang pedih. Pedih hati. Semua rakyat, bahkan Daud juga menangis. Menangisnya ini sampai dikatakan apa? Tidak dapat menangis lagi. Kalau istilahnya air mata itu udah kering katanya ya. Sudah kering, nggak bisa nangis lagi. Sudah nggak tahu lagi. Sudah berteriak, sudah berseru kepada Tuhan. Sampai tidak bisa mengeluarkan tangisan lagi. Saking begitu beratnya beban yang dialami oleh mereka. Dan rakyat akhirnya bilang, "Kan kamu lah. Kenapa? Kamu itu kan pemimpin." Kata rakyat kepada Daud, "Kamu kan pemimpin. Mestinya sebagai pemimpin tahu kalau kita berperang harus ada pasukan yang jaga. Jangan semuanya ikut berperang. Nanti kalau nggak ada yang jaga ya habis semua. Istri dan anak-anak ditumpas oleh musuh. Jadi kamu ini bikin masalah ya." Dan akhirnya Daud pastinya terjepit ya. Dia sedang terjepit. Dan apa reaksi Daud waktu dia mengalami kesukaran, kesulitan yang sangat berat dalam hidupnya? Alkitab katakan yang dilakukan oleh Daud apa? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya. Dia mencari wajah Tuhan. Inilah yang membedakan Daud sebagai pemimpin dengan rakyat. Rakyat hanya berpikir
Kamu cari masalah. Kalau orang biasa seringkali cuma mencari kesalahan. Tapi Daud sebagai pemimpin bertanggung jawab. Dia bilang, apa yang harus saya buat Tuhan? Ya, nah ini kita lihat bagaimana Daud memiliki respon yang benar waktu menghadapi masalah. Jadi saya katakan lagi bukan lagi masalahnya besar atau kecil, tapi setiap kita Tuhan mampukan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan pasti beri kemampuan, karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini ayat yang mungkin kita hafal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kalau kamu dicobai, firman Tuhan katakan apa? Tuhan pasti memberikan kekuatan supaya kamu dapat mengatasinya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada peluang, ada kesempatan. Jadi Tuhan juga nggak akan mencobai berdasarkan melebihi kekuatan manusia. Memang yang paling berat pencobaan dialami, contohnya seperti yang kita tahu di Alkitab, kisah Ayub. Tapi ada lagi orang yang sempat mengalami kasus seperti Ayub. Jadi sebenarnya di seluruh bagian bumi ini ada juga yang pernah mengalami kasus-kasus seperti yang berat ini. Saudara tahu ada sebuah kisah tragis di balik lagu dari It Is Well With My Soul. Pernah dengar ceritanya? Jadi ada seorang pengacara kaya yang bernama Horatio Spafford. Ya, dia ini seorang pengacara dan pengacara yang cukup sukses. Di tahun 1870, seorang anaknya laki-laki sakit karena demam berdarah dan meninggal. 1 tahun kemudian, ya setelah anak laki-lakinya meninggal, 1 tahun kemudian ada sebuah kebakaran besar terjadi di kota Chicago, dan rumah properti daripada Horatio ini juga terbakar. Jadi rumahnya habis, usahanya juga bangkrut. Ya, karena masalah itu, Horatio ini melihat yang paling terpukul adalah istrinya. Dan karena dia melihat istrinya sangat terpukul dengan peristiwa itu, dia bilang, ayo istriku beserta dengan anak-anak, mari kita jalan-jalan ke Eropa untuk membuat pikiranmu tenang. Jalan-jalan ke Eropa, kebetulan jalan-jalannya adalah mau mengikuti ibadah dari penginjil besar di masa itu yang bernama D.L. Moody. Ya, mereka naik, sudah mau siap-siap untuk naik kapal, ya kapal dari Prancis menuju ke Prancis dulu. Kemudian waktu mau berangkat, ternyata karena ada urusan penting, urusan bisnis yang penting, akhirnya Horatio berkata kepada istri dan anak-anaknya, kamu duluan pergi. Nanti saya menyusul setelah urusan bisnis saya selesai. Dan setelah kapal itu pergi, tiba-tiba apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan kapal. Ada sekitar 200 penumpang di kapal itu. Dan akhirnya dari peristiwa kecelakaan itu, yang selamat hanya istrinya. 4 orang anak perempuannya mati meninggal. Karena zaman dahulu nggak ada handphone, nggak ada WA, maka kirimnya pakai telegram. Dia kirim telegram kepada suaminya dengan dua kata, save alone, selamat sendirian. Jadi hanya istrinya yang selamat. 4 orang anaknya meninggal. Waktu Horatio mendengar kabar itu, dia bilang, dia langsung pergi untuk menemui istrinya, ya. Dan dalam perjalanan di kapal, dia merenung, dia melihat akan tempat di mana kapal itu tenggelam. Ia merenggut nyawa 4 orang anaknya. Dan di balik peristiwa itu, dia merenung dan dia menciptakan sebuah lagu himne yang terkenal, yaitu It Is Well With My Soul. Ya, lagu-lagu kata-katanya saya kurang hafal, tapi bahasa Indonesia saya hafal sedikit. Selamatlah
Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Wah, kata-katanya bagus. Dari bait pertama sampai bait kedua menceritakan tentang hatinya dia dalam menghadapi tragedi yang sangat tragis ini. Dan di bait yang ketiga itu menyatakan imannya, yang mengatakan bahwa penebusan Yesus oleh karena darah Yesus itu lebih berarti, yang menyelamatkan jiwanya dibandingkan keselamatan yang terjadi gitu ya, yang dialami di dunia. Dan dia punya pengharapan melalui bait ketiga ini, dia punya pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah iman percayanya ketika menghadapi masalah yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti akan mengalami masalah. Dan saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami sebuah masalah yang sangat-sangat berat dalam hidup. Dan pada waktu kita menghadapi masalah itu, persoalannya apakah kita menjadi orang yang menang atau kita menjadi orang yang kalah. Dan untuk menjadi orang yang menang, tentunya kita harus punya batin yang kuat, batin yang teguh. Tetap percaya sekalipun harus mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Karena kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Ayub sebagai buktinya. Horasio juga Tuhan kuatkan. Demikian setiap kita, waktu kita menghadapi masalah, percayalah di situ terjadi pembentukan Tuhan. Amen. Untuk membuat iman kita menjadi semakin kuat. Jadi untuk membuat iman kita bertumbuh, sebenarnya penderitaanlah yang paling cocok untuk membuat iman kita bertumbuh. Amin. Ya, jadi mari kita punya batin yang kuat. Nah, oleh sebab itu kita lihat, kita akan belajar tentang seorang tokoh yaitu Daud ini yang punya batin yang kuat. Apa yang kita perlu belajar daripada Daud? Ada seorang pengusaha bernama Hermanto Tanoto ya, wah dia hebat tuh. Dia bilang gini, kalau kita mau belajar dari orang sukses, kalau kita menjadi sukses, kita belajar dari orang sukses. Karena kenapa? Orang sukses itu udah lewatin masa-masa dia sulit, masa-masa dia sukar, dan dia bisa lewatin. Nah, kita harus punya namanya apa ya? ATM katanya. ATM itu apa? Amati, tiru, M-nya apa? Modifikasi. Jadi ikutin aja. Kata yang lain bilang, saya ATP Pak, apa tuh? Amati, tiru, plak, tiru plak katanya, tiru abis katanya ya, bukan sekedar modifikasi. Jadi kita belajar. Nah, kita belajar dari tokoh ini ya, yang punya suatu masalah yang sangat berat, sangat terjepit, tapi dia bisa melewatinya. Kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang pertama kita lihat, yang pertama adalah, mari kita lihat di dalam yang pertama adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow. Jadi Daud ketika menghadapi masalah, yang dilakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia cari petunjuk Tuhan, dia cari pimpinan Tuhan, dia cari hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat dengan situasi ini? Biasanya kalau seseorang menghadapi situasi ini, pasti dia akan bilang, oh, kejar, ya kan? Ya, kalau perlu kita balas, kita kejar. Tapi kalau bukan tuntunan Tuhan, jangan-jangan udah dibunuh semua gitu ya. Dan dia nggak tahu, dia tahu untuk situasi seperti ini dia butuh Tuhan. Dia butuh petunjuk, pimpinan daripada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apa aku perlu kejar? Dia bertanya gitu loh. Apa perlu aku susul? Kalau seandainya Tuhan bilang, enggak. Apakah dia akan bilang, wah nggak bisa Tuhan, ini nanti saya benar-benar dilemparin batu sama rakyat.
Karena nggak ada tindakan nyata, tidak ada sesuatu hal yang saya perbuat. Apa yang harus perbuat Tuhan? Tapi waktu Tuhan bilang, kejar. Karena aku akan memberikan, kamu akan menyusul mereka dan melepaskan para tawar. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji atas hidup kita, percayalah ya. Jangan takut, walaupun sekalipun Tuhan berjanji, kadang-kadang kita juga masih bertanya sama Tuhan. Masa sih Tuhan? Apa mungkin Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Ya kan? Kita masih sering gak percaya juga. Kita sering kali diuji soal kepercayaan kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang maju, tapi sering kali kita gak mungkin Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar daripada Daud, yaitu hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan, saya percaya untuk setiap masalahmu yang paling spesifik, ini bicara masalah yang paling spesifik ya, yang dialami oleh Daud, dia juga punya jalan keluar atas setiap masalah-masalah kita secara pribadi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun mencari bantuan orang lain. Ya, dia tahu sumbernya hanya Tuhan yang bisa tolong. Karena dia tahu sebenarnya ini kesalahan dia juga. Dia tahu bahwa dia kurang berhikmat dalam masalah ini, sehingga hanya satu jalan yang harus dia ambil. Dia tidak lagi mencari bantuan manusia, tapi dia bergantung, bersandar kepada Tuhan. Itu hal yang paling penting. Dia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan saja. Oleh sebab itu Daud mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Apa yang aku harus perbuat Tuhan untuk aku dapat mengatasi masalah yang sangat berat ini. Ya, oke. Itu yang pertama. Kita belajar tadi dari Horatio, di tengah situasi yang berat dia juga tetap percaya, dia tetap mencari Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, dan itu hal yang membuat batin kita akan semakin kuat dan teguh. Nah, yang kedua adalah hidup dalam tindakan nyata. Ayatnya adalah dalam 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Sebenarnya kata yang tepat bukan menemui. Menemui ini sekarang seakan-akan merencanakan gitu ya. Bukan temu gitu, tapi sebenarnya kata yang tepat adalah menemukan ya. Menemukan seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Karena nggak mungkin ketemu orang kok di padang. Kalau direncanakan berarti kan nggak mungkin. Berarti ini menemukan seseorang di padang, ya, seorang Mesir. Nah, kemudian mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jadi waktu ada orang yang sedang terkapar, ya, sedang jatuh sakit, sudah tidak makan 3 hari 3 malam, ya, apa yang dilakukan oleh Daud dan pengikut-pengikutnya? Memberi makan. Dia menolong orang. Padahal Daud ini sedang banyak masalah. Sedang banyak masalah, ya kan? Nah, orang kalau udah banyak masalah, ada orang yang membutuhkan, paling kita bilang gini, gua aja sudah punya masalah berat, ya kan? Mau bantu lo lagi, aduh sorry, gue udah bingung nih, mau nanggung masalah gue nih, gue butuh bantuan gue lagi, gimana nih? Ya bahasanya gitulah kira-kira. Gak bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia melakukan tindakan menolong, ya. Dan ternyata setelah dia tahu yang ditolong ini adalah orang yang ikut-ikutan merampas, merampok, membakar kota Ziklag. Jadi musuhnya ini sebenarnya, ya, cuman karena dia sakit ditinggalin sama Tuhan. Pada habis perang dia ditinggalin, dibiarkan mati gitu. Nah, jadi Daud melihat, wah, ini orang perlu ditolong. Dia melakukan sebuah perbuatan baik.
tindakan nyata. Dia punya masalah, tapi dia tidak memikirkan masalahnya. Dia tahu orang ini lebih membutuhkan pertolongan. Kalau aku masih bisa kuat, walaupun aku punya masalah yang berat. Ya, seperti itu. Jadi berbuat baik mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihani sendiri. Hati-hati dengan sebuah sikap mengasihani diri sendiri. Ini adalah sikap yang Tuhan tidak inginkan ada dalam kehidupan orang percaya. Karena sikap Tuhan adalah memberi kasih, menolong, membantu. Tapi kalau kita hanya mengasihani diri sendiri, kemungkinan kita nggak akan seperti Daud. Kalau Daud mengasihani dirinya sendiri, dia nggak peduli. Itu urusan lo, urusan dia kan, urusan gue punya urusan sendiri. Tapi Daud tidak terbawa dengan perasaan mengasihani diri sendiri. Dia berbuat baik, membuat kita tidak terfokus pada masalah kita. Amin. Kalau masalah kan semakin banyak dipikirin, semakin pusing ya, semakin berat. Tapi untuk kadang-kadang Tuhan mengalihkan fokus kita dari masalah yang kita sedang alami. Caranya apa? Tuhan izinkan ada mungkin orang yang perlu kita tolong. Tentunya yang benar-benar perlu ditolong, ya. Dan waktu kita tahu, kita harus peka. Dalam hal ini butuh kepekaan. Apakah ini memang Tuhan izinkan untuk kita tolong? Dan kalau kita tolong, di situ kita akan mendapat berkat Tuhan. Kita menolong tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, dengan berbuat baik kita menyadari bahwa kita masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi dengan kita menolong sebenarnya kita membuat jiwa kita menjadi jiwa yang besar, jiwa yang kaya. Ya, jadi kalau orang yang tidak bisa menolong itu kan sebenarnya orang, jadi kekayaan dan kemiskinan itu bedanya cuma tipis, bedanya gampang, mudah dan sederhana, yaitu waktu kita menghadapi masalah kita bisa tolong orang dan kita menolong, itu namanya orang yang kaya, jiwanya jiwa yang kaya dan jiwa yang besar. Ya, tapi kalau kita cuma fokus buat diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, berarti kita pasti waktu menghadapi masalah kita akan mengasihani diri kita sendiri. Kita tidak melihat orang yang mungkin lebih sulit daripada kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melihat orang-orang lain yang lebih susah. Di situ kita mau mengucap syukur atau enggak? Tapi kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, berarti Tuhan bilang baik. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Kita terus berbuat baik. Di dalam, mari kita lihat ayatnya lagi. Saya bagikan di dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi terus jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai, asalkan kita tidak lemah. Maksud tidak lemah berarti tidak berkurang. Jadi jangan sampai nih kita sudah berbuat baik, tinggal sedikit lagi nih Tuhan mau memberkati kita karena ketekunan kita, kesetiaan kita berbuat baik. Tapi pada waktu kita bilang, Tuhan, saya udah tolong orang, saya sudah bantu orang, tapi kenapa masalah saya nggak selesai? Padahal tinggal sebentar lagi, pas ada situasi di mana Tuhan inginkan untuk menolong, kita bilang, udah Tuhan, saya nyerah, saya udah nggak bisa nolong lagi. Kalau begini caranya Tuhan nggak adil dengan saya. Padahal tinggal sebentar lagi. Makanya dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, teruslah, jangan jemu-jemu, teruslah ya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi selama masih ada kesempatan, ya, kita utamakan tentunya saudara-saudara seiman. Ya, baru kita menolong orang-orang lain. Pasti Tuhan beri kepekaan. Asalkan kembali kita harus tanya, Tuhan, ini orang perlu kita tolong atau bagaimana?
sedangkan saya sedang punya masalah. Ada banyak contoh ya, mereka yang sedang betul-betul sedang mengalami masalah yang berat. Waktu dia menolong orang dalam pimpinan Tuhan, tahu-tahu Tuhan memberkati orang, sehingga masalahnya selesai dan dia bisa lebih lagi menjalani hidup yang diberkati Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang itu sebuah ujian atas hidup kita. Jadi yang kedua, hiduplah dalam tindakan nyata. Ya, Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sedang di tengah masalah. Inilah ciri orang yang hatinya kuat, hatinya teguh, batinnya teguh, batinnya kuat. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam semangat membara. Ya, ayatnya kita lihat di dalam 1 Samuel. Coba lagi 1 Samuel 30 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ini lagi ya, supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi. Oke, ayat 17-18. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali berapa? 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Jadi di sini ya, yang ketiga yang kita harus lakukan seperti Daud sehingga kita memiliki batin yang teguh yang kuat adalah hidup dalam semangat yang membara. Ada firman Tuhan yang berkata, kita kan hafalnya ayat yang awalnya, yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, kita hafal itu ayat itu. Tapi ayat selanjutnya kita nggak pernah baca, yaitu apa? Ayatnya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kebalikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan ada kita menjadi orang yang tidak semangat. Amen. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita harus punya semangat yang membara. Daud diperhadapkan dengan peperangan. Dia sudah berhadapan dengan musuh. Dari pagi-pagi buta dia berperang. Sampai apa katanya? Sampai malam, betul kan? Jadi sampai malam dia berperang habis-habisan. Dia nggak tunggu, aduh capek nih, besok lagi ya kan? Kita habisin aja musuhnya. Jadi kalau seandainya ya 200 orang muda ini berhadapan sama Daud sampai ya kan mati gitu ya, mungkin 200 ini juga akan mati. Tapi karena 200 orang ini, orang muda ini, dia naik unta, dia kabur. Jadi akhirnya Daud tidak bisa membunuh habis bangsa Amalek. Karena mereka kabur yang 200 orang muda, padahal masih muda, mereka kabur dengan unta. 400 yang kabur dengan unta. Daud menyelesaikannya sampai tuntas dengan semangat yang membara. Karena kenapa? Dia percaya janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan dapat membuat dia mengejar dan juga membawa semua tawanan itu selamat. Tidak ada semua tawanan pasti akan diselamatkan oleh Daud. Jadi dia berperang habis-habisan. Jangan pernah menyerah. Saya dengar kemarin ada jemaat yang udah nyerah gitu ya, karena ada sesuatu hal yang membuat itu kena di mentalnya dia. Ya, kena di mentalnya dia sampai akhirnya dia bilang, waduh, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus mengerjakan sesuatu, jadi kurang gairah, kurang semangat. Tapi saya katakan, ayo jangan menyerah. Kalau Daud sudah menyerah, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang berat, tapi jangan pernah kita menyerah.
Amin. Kita harus tetap semangat menyelesaikan panggilan, menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dikatakan jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha. Ya, padahal Tuhan berikan jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan adalah orang Mesir, ya, orang Mesir yang menunjukkan jalan kepada Daud. Kalau dia nggak nolong, maka orang itu nggak akan tunjukkan jalan. Tapi karena perbuatan baiknya, orang ini merasa dia jadi sehat, dia jadi baik. Tadinya mungkin nggak ada harapan untuk hidup, jadi mati. Udah 3 hari kan nggak makan, udah tinggal menunggu ajal gitu ya. Tapi ditolong, diselamatkan, sehingga dia bisa bilang, oke, saya akan beritahu lokasi kemah daripada orang Amalek. Nah, di perbuatan dia melakukan baik, maka Tuhan buka jalan, ya, Tuhan berikan jalan keluar sehingga dia berusaha, dia tidak menyerah, maka Tuhan membukakan jalan. Daud tidak menyerah, malahan ia berjuang sehari penuh, artinya sampai maksimal untuk menghadapi masalah yang ada, dan dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kadang-kadang kita mau mencapai sesuatu atau target, kita udah bilang, aduh ini kayaknya targetnya terlalu berat. Jangan-jangan saya terlalu ambisi untuk mengejar sebuah target yang besar. Padahal saya kembali bicara soal pengusaha orangnya sebenarnya cerdas, pintar, ya, kita belajar dari pengusaha. Saya juga sebagai pendeta, saya juga nonton kayak pengusaha sukses, karena saya lihat nilai-nilai hidupnya, terutama yang anak-anak Tuhan. Nah, jadi sebenarnya waktu kita belum mencapai target ini, kita harus lihat effort kita ini sudah maksimal atau belum. Kalau belum masih bisa dimaksimalkan, kita harus maksimalkan. Ya, maksudnya nih, effort ini adalah sesuatu yang kita mau. Ini kita sudah punya target, misalnya 1 tahun ini untuk mencapai sebuah target yang mau kita tetapkan. Nah, kita sudah maksimalkan Kak dengan segala daya, dengan segala usaha yang kita bisa buat ini, atau masih effortnya itu masih 50%, belum 100%. Kalau kita bisa maksimalkan, siapa tahu dengan kita memaksimalkan hal ini, maka target itu bisa tercapai dengan pertolongan Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini misalnya nih, berbicara soal pelayanan, ya, pelayanan. Nah, effort kita apa? Kok kita bilang, Tuhan kenapa pelayanan saya cuma sampai segini-gini aja? Kita harus perbanyak. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh melayani, kita memberikan yang terbaik, kita menyediakan waktu untuk berlatih, bagaimana kita mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan, memberikan yang terbaik. Nah, itulah kita memaksimalkan. Bukan waktu kita mengalami mungkin ada orang yang mengatakan, wah dasar kamu, udahlah kamu gak akan bisa berkembang, pelayananmu udah sampai segini-gini aja. Ada kata-kata negatif, kata-kata mungkin yang menjatuhkan, membuat kita down. Terus kita bilang, udah saya nyerah, saya gak mau pelayanan lagi. Dan saya kata-kata orang itu seringkali membuat saya lemah, udah saya gak mau pelayanan lagi. Nah, itu yang membuat kita tidak berusaha dan menjadi menyerah, kalah. Ya, jadi di sini kita harus tidak menyerah, kita betul-betul memberikan maksimal, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, yang terakhir, yang keempat, kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-20. 23 ya. Tapi saya mau kita baca dari ayat yang ke-22. Ayat 22, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Ayat 23. Tetapi Daud berkata,
Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi di sini dikatakan ada orang-orang Dursila yang berkata kepada Daud, Daud, itu orang-orang yang 200 ya. 200 itu kan gak ikut perang. Mereka kan kelelahan. Mereka itu di ayat-ayat sebelumnya, bahasa Alkitab ini sebenarnya bagus ya. Coba saya lihat dulu ya sebentar. Jadi waktu di Sungai Besor ini, mereka gak mau melanjutkan perjalanan. Oke, lalu pergilah. Nih, lalu ayat 9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Jadi ada orang-orang yang mungkin niatnya udahlah, ngapain kita ngejar tawanan-tawanan, kayaknya juga nggak berhasil gitu, pasti gagal lah, nggak usah ikut misalnya gitu. Tapi yang kedua, mungkin mereka juga kelelahan. Kenapa lelah? Karena hal ini juga bukan hanya menimpa fisik mereka, tapi juga menimpa psikis, ya, mental mereka. Kehilangan istri, kehilangan anak-anak, semua rumah habis, hancur, ditumpas, dibakar. Jadi psikis mereka juga terkena, mental mereka juga down. Jadi karena 200 orang ini udah nggak mau lanjutin di Sungai Besor aja, yang lain tetap berperang. Dan setelah mereka menang, ada orang-orang Dursila yang bilang gini, udah, yang jarahan yang kita bawa ini kita berikan kepada 200 orang yang ada di Sungai Besor ini, hanya istri dan anak-anaknya. Tapi barang-barangnya nggak perlu, kan mereka nggak ikutan perang bersama dengan kita, mempertaruhkan nyawa. Ya, tapi apa yang dibuat oleh Daud? Daud berkata, jangan begitu saudara-saudara. Ya, karena dia katakan, bukan kuat kita bisa menang dalam peperangan ini, tapi Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyerahkan gerombolan itu kepada kita. Bukan perbuatan kita, bukan hebat kita, tapi ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi ya udah, kita juga bagi, karena bagian yang sama itu berlaku bagi mereka yang berperang maupun yang tidak ikut berperang. Karena bagian logistik kan perlu dong ya, jaga logistik ya. Yang berperang berhadapan karena ini lemah, karena ini lagi sakit atau apapun, dia kan jaga logistik, tetap kita hargai. Nah, inilah hati dari Daud ya. Dia punya batin yang kuat dan teguh. Padahal orang sudah mendorong dia, udah, jangan, kita udah capek-capek nih, buat bagi-bagi buat kita aja yang berperang, yang sana mah nggak ikutan perang, nggak mempertaruhkan nyawa. Tapi Daud bilang enggak, kita bagi semua. Inilah hebatnya sikap hati dari Daud, karena dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita belas kasihan kepada orang lain. Orang lain yang lemah, kita tidak akan mendesak untuk melakukan hal yang tidak bisa dia perbuat. Dia punya kasih, dia punya belas kasihan, dia juga punya pengampunan buat yang lain. Yang mungkin, kalau enggak kan mungkin orang-orang Dursila ini, Daud akan bilang, kamu sembarangan ya, kamu sudah mentang-mentang kamu ikut berperang, terus kamu mau cuman buat kita aja. Enggak. Tapi Daud penuh kasih, dia juga mengampuni ya. Jadi di sini kita lihat, Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Yang lain masih ada sifat-sifat amarah yang sudah habis-habisan, ya, sudah mau melakukan, sudah ikut Daud sebagai pengikut yang setia. Yang ini enggak, oh dapat juga, enggak apa-apa kata Daud. Ya, tidak dikuasai oleh kemarahan. Banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa, terutama saat kita berada di tengah masalah. Ya pasti, waktu kita menghadapi masalah ada orang-orang yang membuat kita kecewa. Ya. Namun agar kita
bisa benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus mau mengampuni. Ini kunci yang luar biasa bagi setiap kita. Ya, kalau kita melakukan semua hal, 3 hal. Yang pertama yang kita sudah baca tadi, hidup dalam pimpinan Tuhan. Terus yang kedua, hidup dalam hidup dalam semangat yang membara, atau misalnya hidup di dalam tindakan nyata, ya, kasih, perbuatan baik, tapi tanpa sikap kasih dan pengampunan. Maka Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan dapat mengampuni. Nah, untuk membuat batin kita teguh dan batin kita kuat, kunci yang keempat adalah punya sikap hati penuh dengan kasih dan pengampunan. Apapun yang dibuat orang lain kepada kita, bagian kita adalah mengasihi dan mengampuni. Maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan memperhitungkan segala yang kita buat itu sebagai kebenaran dalam hidup kita. Ya, jadi 4 hal ini, mari di tahun 2022 ini, saya percaya di tengah pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, ya, habis Omikron katanya mudah-mudahan udah selesai, tidak ada akan menjadi flu biasa, dari pandemi menjadi endemi. Tapi kalau ada variasi baru yang baru, ya, Omikron apa, Omikron plus lah, Omikron plus misalnya. Nah, ini gak selesai. Nah, bagian kita adalah tetap percaya. Kita punya batin yang teguh. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti hidup kita. Ya, mari kita gunakan kesempatan waktu yang ada, karena kita tidak tahu, ya, beberapa saudara cepat dipanggil Tuhan. Nah, waktu-waktu sekarang kita beribadah seperti ini, kita bisa bertemu, kita bisa menyapa, ini semua anugerah Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena saya percaya di tengah situasi yang sangat berat, dunia yang cepat berubah ini, Tuhan sedang memberikan kepada setiap kita sikap hati yang berbeda, yaitu batin yang kuat, batin yang teguh. Apapun goncangan yang akan terjadi di masa-masa depan, kalau kita punya batin yang teguh, seperti Daud, sekalipun hampir mati, terjepit, Tuhan pasti memberikan perlindungan dan meluputkan kita. Karena firman Tuhan berkata, sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti. Amin. Ingat, sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti menolong kita. Jadi jangan pernah ragukan. Tuhan mau kita kuat, teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dan kita akan mempersiapkan, ya, perjamuan kudus. Masing-masing sudah mendapatkan. Sebelum masuk sudah diberikan, kalau belum boleh dibagikan oleh pelayan. Sudah, ya. Boleh WLT bukan lagi. Mari sebelum kita memulai perjamuan kita naikkan satu pujian karena saling dulu. Love
kepala kita. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita mengingat akan perbuatan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita, sakit penyakit kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari sakit penyakit, melepaskan kita dari dosa, untuk menebus kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Semua pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk menyatakan bahwa dia mengasihi kita. Apapun keadaan kita saat ini, seringkali kita tidak setia, seringkali kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui persekutuan kita dengan tubuh Kristus saat ini, sebelum kita makan melalui roti ini yang merupakan tubuh Kristus, mari kita mengingat akan kasih Tuhan itu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini sebelum kami menikmati Tuhan, seperti firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau menyatu dengan kami Tuhan. Amin. Kami hidup dan tinggal di dalam Engkau, Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penebusan-Mu Tuhan, bilur-Mu yang berdarah Tuhan, menebus kami Tuhan secara sempurna dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat sebelum kita minum cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Amin. Dan oleh darah Yesus kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Kita mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Dan oleh darah Yesus bahwa segala janji-janji Tuhan dimeteraikan atas hidup kita. Ini adalah cawan perjanjian yang baru, yang lama sudah berlalu. Hidup kita yang lama sudah digantikan dengan perjanjian yang baru. Kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Maka segala janji, segala berkat, segala fasilitas sebagai anak-anak Allah disediakan bagi kita. Bahkan segala pekerjaan iblis yang mendakwa kita siang dan malam, kita mengalahkan segala tipu muslihat tipu daya iblis dengan darah Yesus. Oleh sebab itu hamba berdoa, oleh darah Yesus Tuhan, segala sakit penyakit, segala kutuk dihancurkan oleh darah Yesus. Dan oleh darah Yesus kami menghancurkan juga segala rancangan-rancangan jahat iblis, rancangan kecelakaan, rancangan maut. Kami menghancurkan semua, bahkan mantra, semua sihir tenung, semua hal yang dilepaskan atas kehidupan kami yang dari si jahat, kami hancurkan dalam kuasa darah Yesus. Kami minta biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi seluruh masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, digenapi oleh karena darah Yesus yang memeteraikan kami. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
memberikan persembahan, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang daripada Engkau ini Tuhan bisa berema dalam hidup kami Tuhan, dan kami mampu melaksanakan firman Tuhan. Dan juga dengan perjamuan ini Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman. Dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dengan apa yang kami punya Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Engkau berkati yang memberi Tuhan, ataupun yang tidak memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan puji. Tiada lelah ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Takkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, untuk pengumuman bisa nanti ada di grup GBI Alpha Omega, pengumuman untuk ibadah selanjutnya ataupun untuk konser-konser nanti. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, untuk yang belum masuk ke grup GBI Alpha Omega bisa minta tolong ke Ibu Ana atau Ibu Gembala Ana langsung, atau Pak Ferdinand. Oke, ada tambahan Pak? Ya, oke. Baik, mari kita tutup ibadah hari ini. Kita naikkan satu pujian, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Kita sampai kepada His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tuhan, kami memberkati Engkau, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan, buat kebenaran yang kami dengar, biar kebatin kami semakin kuat, semakin teguh,
Sebab pada saat kami mengalami masalah-masalah yang tidak pernah terduga atas kehidupan kami mau belajar daripada Daud, memiliki respon yang benar, dan kami akan menikmati hidup dengan kemenangan demi kemenangan sesuai dengan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Tuhan itu setia. Tuhan penolong kami, sebagai penolong dalam kesesakan sungguh amat terbukti. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan jika Tuhan kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini oleh karena kondisi lemah, sakit penyakit, bahkan mungkin ada yang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami sepakat sehati sebagai umat Tuhan berdoa bagi jemaat yang mungkin menikmati melalui ibadah online hari ini. Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini menderita sakit. Kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan, sebab Engkau Tuhan penyembuh kami. Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan yang menyembuhkan. Maka kami berdoa, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan turun atas jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bilur Yesus yang ajaib menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bukan saja sakit penyakit baik itu COVID-19 maupun sakit penyakit yang dialami oleh seluruh jemaat-Mu yang juga saat ini hadir. Kuasa Tuhan menjamah, tidak ada lagi penyakit Tuhan yang dapat membahayakan hidup kami. Biarlah kami hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan mujizat atas seluruh kehidupan kami. Sebab Engkau berkata sesuai dengan firman Tuhan bahwa maut telah ditelan di dalam kemenangan Kristus. Oleh sebab itu kami berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Semuanya sudah dikalahkan oleh kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dan saat ini kami akan terus menjalani hari demi hari dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami mampu mengatasi bahkan menghadapi setiap masalah, bukan lari daripada masalah, sebab kami tahu di balik masalah itu ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan tepat menolong, Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa Bapa, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak untuk dapat menafkahi keluarga. Tuhan menyatakan belas kasihan Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang dialami, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya dari seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami tetap bergantung, tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang saat ini bekerja. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, Tuhan senantiasa memimpin, Tuhan senantiasa membawa mereka di dalam janji-janji Tuhan. Bahkan promosi yang Tuhan sediakan, siapkan, biarlah mereka tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, memiliki integritas, kejujuran di dalam bekerja. Maka kami percaya orang yang setia dan orang yang jujur akan Tuhan angkat naik sesuai dengan janji Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap mereka yang bekerja melalui jemaat GB Alpha Omega, janji Tuhan biarlah mereka naik dan tidak pernah turun. Mereka boleh menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, dan mereka boleh mengalami terobosan dalam kehidupan mereka, dan mereka melihat bahwa hidup mereka boleh sungguh-sungguh menyatakan terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan, bahkan menjadi teladan dalam hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah di tengah masa sukar, masa sulit ini, kami mau terus beribadah, kami mau terus mencari wajah Tuhan. Jangan biarkan umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang lemah Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah di masa-masa sekarang ini kami berdoa, Tuhan bangkitkan, Tuhan kuatkan lutut yang goyah Tuhan, lutut yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, supaya kami terus sungguh-sungguh beribadah mencari wajah Tuhan. Sebab di waktu-waktu ini kami akan melihat bahwa Tuhan menolong kami pada saat kami mengalami masalah, dan pada saat kami bersekutu dengan Tuhan,
Tuhan yang setia menjanjikan untuk kami berhasil menjadi orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat yang sekolah, yang kuliah. Di masa-masa ini juga Tuhan berkati, senantiasa berikan kesehatan setiap kami, dan berikan kami kemampuan bagi anak-anak yang sekolah dan kuliah, kecerdasan, sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolah dan kuliah dengan nilai-nilai yang baik. Bahkan segala kerinduan, cita-cita masa depan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang sekolah, kuliah maupun yang bekerja, biarlah mereka boleh mencapainya Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses karena anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa di mana kami tinggal, di negeri kami Indonesia. Kami berdoa biarlah bangsa ini boleh diluputkan dari semua ancaman, baik resesi ekonomi, ancaman sakit, penyakit, pandemi ini Tuhan, supaya bangsa ini luput dari semua hal yang dapat membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lemah Tuhan. Tolong Tuhan, biar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh, yang mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, jauhkan dari semua perpecahan. Tuhan, jauhkan Bapa dari semua tipu daya, tipu muslihat iblis yang membuat bangsa ini terpecah Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami memberkati akan Bapak Presiden beserta wakil staf jajaran di dalam kementerian Tuhan. Tuhan berkati baik pemerintahan di parlemen maupun di pemerintah di bidang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Tuhan. Berikan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, supaya pemimpin bangsa ini dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kami berdoa juga bagi TNI dan Polri untuk menegakkan, membuat bangsa ini aman, damai Tuhan. Kami berdoa berikan terus keberanian, roh keberanian kepada TNI dan Polri untuk mengusut masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini dan mengupas tuntas semua hal yang jahat Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang Tuhan pulihkan. Dan kami percaya doa-doa yang kami bawa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu bangsa ini diselamatkan. Berikan kepada bangsa ini hujan pertobatan Tuhan, hujan keselamatan yang daripada Tuhan. Ada begitu banyak di bangsa ini yang belum mengenal Engkau, tapi kami rindu biarlah keselamatan yang daripada Tuhan turun atas bangsa ini, sehingga mereka boleh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami rindu penuaian besar terjadi atas Indonesia. Dan kami sebagai gereja Tuhan akan terus berdoa dan melakukan bagian kami sampai kami menyelesaikan tugas amanat agung yang Tuhan perintahkan. Dan setiap jemaat Tuhan boleh bersama-sama memiliki tujuan untuk memenangkan jiwa bagi Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan yang terus menyempurnakan doa kami. Ada banyak hal yang kami mau bawa di hadirat Tuhan, tapi Engkau yang tahu dan mengerti. Bahkan apa yang tidak dapat kami doakan, yang tidak kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan hati yang rindu, hati yang lapar, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Mari jemaat, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan, ini kami, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan melindungi dan memberkati kami. Tuhan menyinari wajah-Mu Tuhan atas kami dan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi turun atas setiap kami. Kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap kami Tuhan. Dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, dan segala janji-janji dan berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami di sepanjang hidup kami di minggu-minggu ke depan Tuhan. Kami akan lihat, kami akan dituntun dengan Tuhan. Tangan kami diurapi dan diberkati. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih buat berkat-Mu kami sudah terima. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap taat setia bergantung kepada Tuhan. Dan kami akan diangkat di awan-awannya yang terbaik. Dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.